Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah Sunan Bonang temukan kitab Sultan Minangkabau yang tenggelam di laut. Kabupaten Rembang terdapat cerita lisan atau cerita tutur tentang Sunan Jejeruk atau Sultan Jejeruk. Kisah ini juga diceritakan di buku dongeng rakyat Kabupaten Rembang ditulis oleh Husairi. Nama asli dari Sunan Jejeruk adalah Raden Abdurrahman, dikenal juga dengan nama Sultan Mahmud Minangkabau, raja dari kerajaan Minangkabau. Ketika ayahnya wafat, Sultan Mahmud mendapat warisan sebuah kitab, tetapi sayangnya tidak dapat mengartikan kitab itu. Untuk itu lalu pergi ke daerah Arab yang dapat menerangkan maksud dari kitab itu, tetapi sia-sia. Kebetulan ada seorang pengail yang mengetahui bahwa di tanah Jawa ada seorang pengail yang mengatakan bahwa di tanah Jawa ada ulama yang sangat alim. Tentang hal itu disampaikan kepada Patih. Oleh Patih, hal tersebut memutuskan untuk pergi ke tanah Jawa untuk menemui kiai yang dimaksudkan. Dengan perbekalan yang cukup, berangkatlah Sultan Mahmud bersama patihnya dengan menumpang sebuah perahu besar. Sayang, di tengah perjalanan datanglah angin kencang yang mengakibatkan perahu tersebut karam. Dan di daerah tersebut dinamakan daerah Rembang. Semua perbekalan dan kitab beliau hilang ke dasar laut, kata Abdullah Hamid, penggiat sejarah Lhasa. Sultan Mahmud sangat bersedih karena kitabnya telah hilang. Dengan hati susah ia memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Namun Patih tidak menyetujuinya. Akhirnya perjalanan diteruskan hingga dapat menemui sang kiai. Di hadapan Sunan Bonang, Sultan Mahmud mengenalkan diri, maksud dan kedatangannya serta musibah yang menimpanya. Tiba-tiba Sunan Bonang mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menanyakan apakah ini kitab yang dimaksud. Setelah diteliti ternyata benar itulah kitab sang raja. Seketika itu Sultan Mahmud melepas baju dan pangkat kesultanannya, sujud atau sungkem di hadapan Sunan Bonang, tetapi hal itu dapat dicegah. Sunan Bonang mulai membaca dan menerangkan semua isi yang terkandung dalam kitab tadi. Isi kitab itu dipahami oleh sang raja. Setelah semua dipahami, Sultan lalu memerintahkan kepada sang patih untuk kembali ke Minangkabau dengan sebuah pesan. Sultan Mahmud akan menetap ke tanah Jawa di Bonang. Selain itu memberi kebebasan kepada sang putri, ratu atau istri untuk memilih tetap tinggal di keraton atau menyusul ke tanah Jawa. Juga menyerahkan tahta kerajaan kepada adik baginda raja untuk memegang pusat pemerintahan Minangkabau. Karena kesetiaan istri kepada suami, maka menyusul ke tanah Jawa walau harus melepaskan tahta kerajaan. Akhirnya beliau Sultan Mahmud dan istrinya menjadi murid Sunan Bonang yang wafat di bumi Bonang dan dikenal dengan nama Sunan Jejeruk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.